Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Astana Wayang. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan seorang anak yang terjebak di sebuah alam ghaib dan diperlihatkan secara jelas mengenai petunjukan wayang. Hari itu tepat di malam Jumat Kliwon, Chandra mengajak kedua temannya yang bernama Rudi dan Ilyas untuk bermain. Sebenarnya ada larangan terhadap bermain di malam hari, apalagi di malam Jumat Kliwon. Namun ketiga bocah ini memang sudah dikenal oleh warga sebagai anak-anak yang nakal. Chandra yang menjadi ketua dari gengnya ini membuat jadwal pertemuan. Ia pun menetapkan lokasinya di depan pos ronda jam 8 malam. Akhirnya mereka bertiga hanya menunggu waktu dan tempat yang ditetapkan. Singkat cerita, tepat di jam 8 malam, Chandra lebih dulu tiba di pos ronda. Disusul oleh Rudi, mereka berdua terlebih dahulu tiba di tempat. Akan tetapi, berbeda dengan Ilyas, ia sendiri kesulitan untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya, karena memang kedua orang tuanya ini merasa khawatir akan keputusan Ilyas yang akan bermain tepat di malam Jumat Kliwon. Apalagi usia mereka bertiga masih 12 tahun. Usia tersebut sangat rawan dan kerap kali menjadi sasaran bagi para demit. Karena Ilyas tidak diizinkan, dia pun hanya merenung di dalam kamar. Namun Ilyas sendiri tidak kehabisan akal. Tepat di saat kedua orang tuanya sedang berada di depan rumah, Ilyas secara diam-diam keluar dari pintu belakang dan segera menuju ke tempat pertemuan, yaitu pos ronda. Sesampainya di pos ronda, Ilyas telah melihat Chandra dan Rudi yang tengah menunggunya. Ia pun kemudian meminta maaf karena kedua orang tuanya tidak mengizinkannya. Chandra dan Rudi pun memaklumi hal itu karena memang Ilyas anak bungsu. Setelah semuanya terkumpul, Chandra pun langsung mengajak keduanya untuk menuju sebuah tempat yang sudah direncanakan. Chandra memilih untuk membakar singkong. Hal ini dikarenakan jarang-jarang dirinya membakar singkong dan memakannya secara bersamaan. Ilyas dan Rudi hanya mengikuti apa yang direncanakan oleh Chandra. Mereka bertiga pun akhirnya mencari singkong di perkebunan milik salah satu warga. Namun di saat mereka bertiga sedang mencari singkong, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. Secara bersamaan, Ilyas melihat sayup-sayup sekelebat bayangan putih di pohon pisang. Ilyas pun langsung memanggil-manggil Rudi dan Chandra yang sedang menarik batang pohon singkong. Namun mereka berdua tidak menggubris panggilan Ilyas. Di situ Ilyas sudah merasa ada yang tidak beres. Ia pun akhirnya melanjutkan untuk mencari singkong. Hingga akhirnya 2 buah singkong didapatkan. Ukurannya sedang dan cukup untuk mereka bertiga.
Setelah mendapatkan singkong, Chandra pun menyuruh kepada Ilyas dan Rudi untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah untuk membakar singkong itu sendiri seperti kayu bakar dan juga korek api. Ilyas dan Rudi pun mencari kedua bahan tersebut. Sembari menunggu mereka berdua, Chandra segera mempersiapkan tempat. Kurang lebih 15 menit, Ilyas dan Rudi kembali lagi sambil membawa bahan-bahan yang diminta oleh Chandra. Akhirnya mereka berdua pun membakar singkong tepat di bawah pohon kelapa. Sebelumnya, pohon kelapa ini pernah menjadi sorotan para warga karena memang dikenal sangat angker dan menyeramkan. Beberapa warga pernah melihat ada sosok wanita mengenakan pakaian putih sedang berada di pohon tersebut. Karena ketiganya tidak tahu, jadi mungkin mereka berpikiran cuek. Sebelum singkong matang, Chandra meminta kepada Ilyas untuk memanjat pohon tersebut, karena kebetulan yang bisa memanjat hanyalah Ilyas. Awalnya Ilyas menolak karena ia takut jika di atas pohon terdapat ular. Namun Chandra mencoba untuk meyakinkan kepada Ilyas bahwa di atas tidak ada ular. Karena paksaan Chandra, Ilyas pun akhirnya memanjat pohon. Namun baru saja di pertengahan pohon, Ilyas mendengar suara lirih dari kuntilanak yang tertawa. Ilyas pun meminta kepada Chandra dan Rudi untuk membatalkan pengambilan kelapa. Karena Ilyas sendiri merasa ada yang kurang beres dengan hal tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi Chandra mengatakan hal yang sama. "Lanjut aja, Yas. Kita berdua nunggu kamu." Mendengar perkataan tersebut, Ilyas pun melanjutkan pengambilan kelapa. Di sela-sela Ilyas sedang mengambil kelapa, Rudi mendengar suara kuntilanak. Ia juga merasa ada sesuatu yang aneh, persis apa yang dikatakan oleh Ilyas. Namun karena Rudi orangnya cuek, ia pun menganggap suara itu adalah angin berlalu. Kurang lebih 10 menit, Ilyas pun berhasil membawa 2 buah kelapa. Ia pun akhirnya menuju turun karena kelapanya sudah didapatkan. Akan tetapi, ketika Ilyas hendak turun, tiba-tiba ada gemuruh angin yang sangat besar. Dengan sekejap, Ilyas pun menghilang secara misterius seperti terbawa angin itu. Karena singkong sudah matang dan kelapa sudah dijatuhkan, kini Chandra dan Rudi hanya menunggu Ilyas untuk turun. Akan tetapi sudah ditunggu dengan waktu yang sangat lama, Ilyas tidak pernah turun. Rudi dan Chandra pun mencari-cari Ilyas di sekitaran karena mengira Ilyas sudah turun dan berniat untuk bersembunyi. "Ilyas, kamu di mana? Jangan bercanda, ini udah malam," teriak Rudi. "Iya, Yas. Kamu di mana? Ini udah malam loh," ucap Chandra. Hingga tepat jam 11 malam, mereka pun pergi ke rumah Ilyas. Karena mereka berdua mengira Ilyas sudah pulang terlebih dahulu. Namun ketika keduanya sampai di rumah Ilyas, ternyata kedua orang tua Ilyas pun sedang mencari-cari keberadaan Ilyas. Mendengar laporan dari Chandra bahwa Ilyas menghilang, akhirnya kedua orang tua Ilyas pun semakin panik. Ia pun melaporkan hal ini kepada ketua RT setempat.
Sembari melaporkan ketua RT, orang tua Ilyas juga mengumumkan hal ini kepada para warga. Akhirnya malam itu desa menjadi sangat ramai. Para warga berdatangan sembari membawa alat-alat dapur karena mereka mengira kalau Ilyas diculik oleh Wewe Gombel atau Kolong Wewe. Akan tetapi ada salah satu warga yang melihat Ilyas. Katanya Ilyas sedang berjalan, namun langkahnya sangat cepat. Ketika dikejar, tiba-tiba Ilyas telah menghilang. Mendengar hal itu, orang tua Ilyas pun semakin panik. Singkat cerita, Ustadz setempat pun menyuruh seluruh warga untuk berkeliling ke seluruh penjuru tempat yang ada di desa, sembari membunyikan alat-alat dapur dan membawa obor. Selama berjam-jam, semua warga mengelilingi desa sambil meneriaki nama Ilyas. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa Ilyas akan kembali. Karena sudah cukup membingungkan, akhirnya ada salah satu warga meminta bantuan kepada salah satu kiai yang berasal dari daerah Bogor. Dengan sekejap, kiai itu mengatakan jika Ilyas akan kembali tepat di jam 4 pagi. Mendengar hal itu, hati kedua orang tua Ilyas menjadi lega. Ia pun meminta kepada seluruh warga untuk beristirahat di depan rumahnya. Obor masih menyala. Para warga masih berjalan ke arah sana sini karena memang sudah mau memasuki waktu subuh, tapi Ilyas belum juga ditemukan. Tepat di jam 4 pagi, kedua orang tua Ilyas pun menanyakan kembali mengenai pencarian Ilyas. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Dan kebetulan saat itu ada salah satu warga yang merasa aneh dengan belakang rumah Ilyas. Saat dirinya sedang menyoroti senter ke arah sebelah kiri, senter masih menyala. Namun ketika menyoroti ke arah sebelah kanan, senter langsung mati. Hal ini pun membuat geger para warga. Para warga pun menuju ke arah belakang rumah Ilyas dan menyoroti senter ke arah yang sama. Dan benar saja, ketika menyoroti ke arah kiri, senter menyala. Namun ketika menyoroti ke arah kanan, senter langsung mati. Bersamaan dengan itu, kakak dari Ilyas pamit izin ke kamar mandi. Saat dirinya selesai dari kamar mandi, dia menuju ke kamar. Namun betapa terkejutnya kakak dari Ilyas ini ketika melihat Ilyas sudah berada di bawah kasur dengan posisi tertidur dan wajah yang babak belur. Ia pun langsung memanggil-manggil kedua orang tuanya. "Bu, Pak, Ilyas di bawah kasur." Mendengar teriakan itu, orang tua Ilyas pun langsung masuk dan melihat dengan jelas Ilyas sudah berada di bawah kasur. Namun mereka berdua juga terkejut saat melihat wajah Ilyas yang sudah babak belur seperti dipukuli oleh para warga. Alhasil Ustadz setempat pun langsung turun tangan. Ia kemudian meminta air dan dibacakanlah air itu lalu diusapkan ke wajah Ilyas. Dengan seketika Ilyas sadarkan diri dan wajahnya kembali menjadi normal. Dengan seketika Ilyas sadarkan diri dan wajahnya kembali menjadi normal. Ternyata usut demi usut
Ilyas ini dibawa oleh seseorang leluhur yang bernama Mbah Bungkuk. Ilyas mengatakan kalau dirinya itu dibawa oleh seorang nenek tua bungkuk menuju sebuah tempat pewayangan. Ilyas juga diberi pakaian seperti romansa kerajaan. Lalu dia melihat banyak sekali orang-orang yang ada di tempat tersebut. Saat pewayangan dimulai, Ilyas dipangku oleh Mbah Bungkuk. Ilyas meminta pulang, namun kisah pewayangan belum selesai. Akhirnya Ilyas pun memberontak. Ia kemudian berlari dan menabrak orang-orang yang memakai baju zaman dahulu itu. Yang tak lain dan tak bukan, orang-orang yang mengenakan baju zaman dulu itu adalah para warga sekitar yang sedang mencari Ilyas. Dan ternyata jarak antara dunia nyata dan dunia gaib di desa itu adalah hanya satu lapis. Dengan begitu, benturan yang dirasakan di dunia gaib akan berdampak di dunia nyata. Itulah cerita tentang Ilyas yang terjebak di Astana Wayang atau Istana Wayang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik dari kisah ini. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.